Selamat datang di Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru dalam ibadah kita di minggu pertama bulan Agustus. Bu Tiur. Iya benar. Bu Natalia, kita tanya nih adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Iya betul, kita panggil satu-satu horong. Iya. Tapi sebelum dipanggil, ketika ibu guru bertanya, horong batita misalnya kan, adik-adik menjawabnya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, adik-adik sekolah minggu yang di horong 1, apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, adik-adik yang di horong 2 dan horong 3, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, kalau untuk horong batita dan padang bulat gimana? Iya, apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sepertinya udah semangat ya Ibu Iya, Tiur ya. kita sudah tanya bagaimana kabar Iya. adik-adik kita yang di rumah. Ibu Natalia kabarnya? Luar biasa, Bu. Iya. Nah, adik-adik sudah siap, bajunya sudah rapi, sudah seperti mau ibadah, Alkitabnya juga sudah disiapkan. Benar. Sekarang kita akan berdoa, Bu Berdoa, Tiur, iya. yang akan dipimpin oleh Ibu Tiur. Adik-adik sekolah minggu, mari kita lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini, karena kami boleh berkumpul kembali dan bertemu dengan adik-adik di rumah untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya walaupun di masa pandemi ini Tuhan masih melindungi kami dan memberkati kami, dan boleh kami melalui hari-hari kami Bapa. Tuhan beri kekuatan, kesabaran dan kesehatan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami buka hati dan pikiran kami, berfirmanlah Engkau Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah yang sedang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan, dan juga buat mama papanya, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu lagu pujian. Mari adik-adik kita bangkit Bangkit berdiri. berdiri. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan dari buku SD Sekolah Minggu nomor 20 yang berjudul Bangunlah Hai Kawan. Ayo adik-adik, bangkit berdiri ya. Saat ini kita akan membacakan titah kita, titah yang kelima di bulan Agustus ini. Titah kelima yaitu hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu.
Maksudnya apa itu, Ibu Natalia? Iya Bu Tiur, adik-adik, maksud dari titah kelima ini adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta yang terutama senantiasa berbuat baik kepada mereka. Itu maksudnya Bu Tiur. Iya benar. Diingat ya adik-adik ya. Dan saat ini kita akan membacakan ayat bulanan kita di bulan Agustus dari Keluaran 3 ayat 8a. Ayo adik-adik, dibuka Alkitabnya. Sudah dapat kan? Iya. Sama-sama ya kita buka Iya. dengan adik-adik di rumah. Betul. Sama-sama kita menyebutkannya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk dihafal dan dikirimkan video ayat bulanannya. Iya. Sekarang Bu Tiur, kita akan menyaksikan. Iya, video ayat bulanan yang sudah dikirim adik-adik ya. Iya, betul Bu Tiur. Yuk Kita adik-adik, saksikan. selamat menyaksikan. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau yang nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih video ayat bulanannya yang sudah dikirim pada minggu yang lalu. Bagus-bagus semua ya Bu Natalia. Iya, adik-adiknya sudah berpakaian rapi dan sudah menghafal. Dan Ibu Guru masih menunggu ya untuk kiriman video ayat bulanannya untuk minggu yang akan datang. Iya betul adik-adik, video ayat bulanannya jangan lupa untuk satu keluarga satu video saja ya adik-adik sekolah minggu. Nah sekarang kita mau ngapain lagi nih Bu Tiur? Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengucapkan terima kasih buat mama papanya yang sudah membantu adik-adik untuk mengirimkan video ayat bulanannya. Oke adik-adik, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan kita akan angkat satu lagu pujian. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita puji Tuhan dulu ya. Dari buku ND Sekolah Minggu nomor 117 yang berjudul Make Our. Mari adik-adik yang bersemangat ya. Sekali lagi.
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu semuanya. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan Inang Pendeta yakin kita tetap bersemangat dan bersuka cita terlebih dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan bersama bagi kita anak-anak sekolah minggu semuanya. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini menceritakan kembali kepada kita tentang seorang tokoh Daniel. Daniel adalah orang muda yang ikut terbuang ke Babel pada waktu bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babel dan bangsa Israel dibawa terbuang ke Babel. Sekalipun mereka adalah orang buangan di Babel, akan tetapi raja yang berkuasa pada saat itu memilih orang-orang Israel yang dapat dipekerjakan di istana raja sebagai pegawainya. Para pekerja pegawainya tentu saja bukan hanya orang-orang Babel, tetapi anak-anak sekolah minggu juga orang-orang Israel yang terpilih. Siapa yang dipilih? Yaitu orang-orang muda yang tidak ada celahnya. Orang-orang muda yang perawakannya baik, yang memahami berbagai hikmat, punya pengertian, yaitu terpilihlah yang bernama Daniel ini. Daniel adalah orang muda yang berhikmat, pintar, bertanggung jawab, dan lebih lagi bahwa ia adalah orang muda yang setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tekun berdoa kepada Tuhan. Karena itu Tuhan juga memberikan kemampuan kepada Daniel, yaitu ia dapat menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, raja yang berkuasa pada saat itu. Ketika tak seorang pun bisa menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, tapi Allah memberikan kemampuan kepada Daniel untuk menafsirkan mimpinya, sehingga Raja Nebukadnezar sangat senang. Karena itu Alkitab menceritakan bahwa Raja memuliakan Daniel. Dia diberikan begitu banyak pemberian besar, bahkan Daniel diangkat sebagai kepala semua orang bijaksana di Babel. Bahkan Daniel tinggal di istana raja. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena semua kepercayaan dan pemberian raja kepada Daniel membuat banyak orang iri kepadanya. Orang yang iri, yang cemburu kepada Daniel, kemudian memikirkan cara bagaimana agar raja dapat membenci Daniel.
Setelah Raja Nebukadnezar meninggal, maka yang menggantikannya adalah Raja Darius. Para lawan-lawannya mendesak Raja Darius supaya mengeluarkan surat perintah. Apa isi surat perintahnya anak-anak sekolah minggu? Isi surat perintahnya adalah agar siapa saja dalam 30 hari menyembah Allahnya atau dewa-dewa lain dan tidak menyembah kepada Raja Darius, maka ia akan dijatuhi hukuman, yaitu dimasukkan ke gua singa. Sekalipun perintah itu sudah dikeluarkan, tapi Daniel tidak takut sedikit pun. Dari mana buktinya? Nats kita ini memberitakan kepada kita anak-anak sekolah minggu. Dikatakan tadi di ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya apa? Sekalipun ada tantangan yang berat yang dihadapi oleh Daniel karena perintah itu, perintah yang tentunya mengancam nyawanya. Kalau ia melanggar perintah itu, ia akan dimasukkan ke gua singa. Tapi Daniel, tokoh muda itu, lebih memilih setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhannya. Sekalipun dia menghadapi tantangan berat itu, tapi dia lebih memilih untuk setia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak takut kepada tantangan itu. Dia tetap memilih berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Sekali lagi nats ini mengingatkan Daniel tidak takut kepada perintah raja, tapi dia lebih takut kepada Tuhan. Sekalipun kalau kita baca di ayat 12 tadi, kalau dikatakan lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya, inilah jalan bagi mereka untuk mengadukan Daniel kepada raja. Dan anak-anak sekolah minggu, kalau kita membaca ayat selanjutnya, sekalipun Daniel terancam dan dimasukkan ke gua singa, tetapi Allah yang dipercayainya menyelamatkan Daniel dari ancaman maut itu. Apa yang mau diingatkan kepada kita semua? Bahwa jangan pernah mau dikalahkan oleh godaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita diingatkan seperti Daniel yang selalu tekun berdoa kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu, ketika Yesus akan menghadapi kematiannya, apa yang Yesus lakukan? Ia justru berdoa di taman Getsemane. Daniel setia berdoa. Tuhan kita Yesus Kristus juga setia berdoa. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan inang pendeta dan anak-anak sekolah minggu semuanya, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu setia berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa kita berkomunikasi kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, dan melalui doa kita yakin bahwa yang terbaik akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadilah anak-anak yang selalu berdoa setiap hari, setiap saat. Mulailah setiap aktivitasmu mulai pagi hari dengan terlebih dahulu melipat tangan dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Sekali lagi tetaplah berdoa, tekunlah berdoa, setialah kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita percaya akan selalu menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami semuanya tentang tokoh Daniel yang selalu setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sekalipun ia menghadapi tantangan berat, ancaman maut di dalam kehidupannya. Tapi dia tidak takut karena dia memilih untuk lebih setia kepada Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang setia kepadamu ya Tuhan, dengan tetap tekun berdoa, beribadah kepada Tuhan. Karena kami percaya kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami, yang memberikan kami sukacita, semangat, dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa yang baik atas firman Tuhan pada hari ini. Mampukan kami semuanya untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak sekolah minggu kami, berkati semua keluarga dan orang tua. Berikanlah kami kesehatan di tengah-tengah kehidupan kami, sukacita yang daripada Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan dari Inang Pendeta Rita tentang taat dan setia berdoa. Itu apa ya artinya Bu ya? Taat dan setia. Dan Ibu Natalia membawa apa itu ya? Oh iya Bu Tiur, Ibu Natalia membawa kreativitas. Oh, kreativitas. Iya, itu terkait dengan maksud dari firman Tuhan. Benar ya Bu. Maksud dari firman Tuhan itu adalah kita harus setia dan tekun berdoa. Nah artinya adik-adik harus berdoa di dalam keadaan apapun dan setiap hari adik-adik berdoa. Iya. Jadi Ibu buat apa itu kreativitas kita? Iya adik-adik, kreativitas kita nih Bu Tiur, Ibu membuat huruf D, D besar, D kapital, D besar. Iya. Jadi kalau adik-adik di rumah ada kertas atau karton, adik-adik bikin huruf D yang besar. D itu karena di awalnya huruf D itu adalah dari kata doa, ya adik-adik. Nah, habis itu adik-adik warnai huruf D-nya masing-masing. Nah, dan ditulis ya Bu ya? Iya betul tuh Bu Tiur. Di setiap warna adik-adik menulis. Nah, adik-adik berdoa apa setiap hari isinya? Berdoa mama papa Iya, supaya sehat. betul, Iya. Bu Tiur. Dan sukses dalam pekerjaannya. Iya betul. Nah kalau ibu juga berdoa untuk situasi saat ini. Saat ini kan kita masih dalam keadaan pandemi adik-adik. Benar. Ibu bikin semoga pandemi ini cepat Cepat berlalu. Iya kan Bu Tiur Terus ya? ada juga lagi ini berdoa pelajaran supaya Iya. adik-adik juga rajin belajar Bu. Betul. Walaupun di rumah adik-adik Iya. tetap semangat dan giat dalam belajar. Betul tuh Bu Tiur. Iya. Nah adik-adik kreativitasnya dibuat semenarik mungkin ya. Kalau ini ibu yang buat bentuknya seperti ini. Nah adik-adik nanti bikin huruf D-nya, adik-adik hiasi menurut kreativitas adik-adik. Benar. Bisa adik bikin warna-warni, bisa bikin gambar-gambar, ya kan ya Bu Tiur Iya ya? benar, lebih bagus ya Bu ya Iya adik-adik nanti betul. Nah habis itu nanti adik-adik kirimkan fotonya, ditunggu nanti ibu guru sekolah minggu akan kasih apa ya Bu? ada rewardnya. Betul, ada Pokoknya rewardnya. ada surprise dari guru-guru sekolah minggu. Iya adik-adik ditunggu ya adik-adik ya. Iya, ditunggu. Nah adik-adik sekarang kita akan apa nih Bu? Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya ya, karena kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik sambil mengumpulkan persembahan kita akan angkat satu lagu pujian. Ayo mari berdiri adik-adik. Adik-adik masih tetap semangat kan? Kembali kita memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 128 yang berjudul Baca Kitab Suci. Berikan persembahan yang baik ya adik-adik. Doa tiap hari, doa tiap hari.
anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah berada di akhir ibadah dan Ibu Guru mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada minggu hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kesehatan kepada adik-adik. Dan Ibu Guru juga mengingatkan adik-adik tetap menjaga kesehatan. Benar Bu Tiur, Ibu Guru selalu menghimbau adik-adik di masa pandemi ini selalu ingat dan laksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Oke ya adik-adik? Nah adik-adik, di rumah adik-adik pasti masih belajar daring kan sekolahnya. Nah ya, itu betul. dia adik-adik, tetap adik-adik semangat belajarnya. Jangan lupa mengumpulkan tugas-tugasnya ya adik-adik, supaya adik-adik mencapai nilai-nilai tertinggi dan adik-adik tercapai cita-citanya. Tetap semangat ya adik-adik belajarnya. Betul Ibu Natalia. Adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya menyampaikan persembahannya melalui orang tua ke kantor gereja kita, supaya diwartakan masuk warta gereja kita. Dan bisa juga menyampaikan persembahan melalui rekening QRIS Gereja HKBP Pekanbaru. Ibu Guru juga mohon kepada adik-adik untuk mensubscribe channel Ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru, supaya setiap ada pemberitahuan, notifikasi yang baru, video-video yang terbaru, adik-adik bisa mengikutinya. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan